ada 5, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Itu adalah sholat fardu. Sedangkan orang yang mengumandangkan azan atau orang yang berazan itu disebut dengan muazin. Orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Nah, kalau anak-anak dengar azan, itu orangnya yang mengumandangkan azan atau orang yang berazan itu disebut dengan muazin. Nah, sekarang kita masuk di iqomah. Iqomah dalam bahasa artinya adalah mendirikan. Sedangkan menurut istilah iqomah adalah kata-kata sebagai tanda bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Nah, sesegera mungkin ketika kalian mendengarkan iqomah itu meluruskan dan merapatkan barisan shafnya untuk memulai sholat fardu. Azan diutamakan untuk panggilan sholat fardu atau sholat wajib 5 tadi ya, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Azan dan iqomah itu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, bagi sholat fardu terutama pelaksanaannya disunahkan dengan suara yang keras. Jadi orang yang melakukan azan atau orang yang berazan itu disunahkan harus menggunakan suara yang keras, lantang, dan nyaring. Nah, dan orang yang azan itu harus menghadap ke kiblat. Untuk syarat sah azan dan iqomah, nah bisa dilihat ya LKS-nya di halaman 5 itu sudah ada untuk syarat-syaratnya. Tidak akan menerangkan sedikit saja. Dalam melakukan azan dan iqomah harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. 1. Telah masuk waktu sholat. Nah, kalau belum waktunya sholat itu tidak boleh azan dulu, harus masuk waktu sholat baru kalian boleh mengumandangkan azan. Yang kedua, dengan bahasa Arab. Nah, azan itu tidak boleh dengan bahasa Indonesia, walaupun itu ada artinya, tapi harus tetap menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, azan dan iqomah dengan suara yang nyaring. Kalau azan dan iqomah jangan bisik-bisik, ya, harus yang nyaring dan lantang suaranya, tidak boleh bisik-bisik, nanti gak ada yang dengar. Yang keempat, tertib dan mualat di antara lafal azan dan iqomah harus urut. Azan harus urut, tidak boleh habis Allahu Akbar terus iqomah, tidak boleh, harus urut ya. Yang kelima, azan harus dilakukan oleh 1 orang. Nah, yang boleh azan itu hanya 1 orang. Jangan azan rame-rame. Walaupun kalian banyak temennya, tidak boleh azan rame-rame. Masa azan bareng-bareng kayak paduan suara dong. Tidak boleh, harus azan harus 1 orang. Yang keenam, orang yang mengumandangkan azan adalah seorang laki-laki yang muslim dan berakal. Nah, ini diperhatikan, orang yang mengumandangkan azan itu harus orang laki-laki, tidak boleh perempuan. Oke. Ketentuan bagi muazin yaitu 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci itu bisa dilakukan dengan berwudu dulu sebelum azan. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang baik akhlaknya dan merdu suaranya serta nyaring juga, tidak boleh bisik-bisik. Yang keempat, dilakukan di tempat yang tinggi kecuali jika menggunakan pengeras suara. Kalau tidak menggunakan pengeras suara atau mic, itu dilakukan di tempat yang agak tinggi. Kalau menggunakan pengeras suara boleh di bawah. Yang kelima, dilakukan secara berdiri kecuali uzur atau berhalangan.
Nah, kalau azan itu sambil berdiri, jangan sambil jongkok atau duduk, kecuali orang yang berhalangan. Yang keenam, menolehkan wajah ke sebelah kanan ketika menyerukan hayya 'alas sholat dan memalingkan wajah ke sebelah kiri ketika menyerukan hayya 'alal falah. Yang ketujuh, melakukan tarjih ketika azan, yaitu menyebut 2 kalimat syahadat secara lirik sebelum dinyaringkan. Sebelum azan nyaring itu orang yang mau memandangkan azan itu menyebutkan kalimat tarjih, lirik aja, nggak usah pakai pengeras suara, diam aja. Nah, yang dengar hanya kamu sendiri, oke? Yang kedelapan, melakukan tartib ketika azan subuh. Nah, bedanya azan subuh dengan azan yang lain, yaitu ketika azan subuh ditambahi dengan tartib, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Di azan yang lain kan nggak ada istimewa azan subuh, ada kalimat tartibnya. Yang kesembilan, meletakkan jari-jari tangan di kedua telinga ketika azan dengan tujuan untuk meninggikan suara. Ini, ya, jari-jari tangan di telinga. Yang ke-10, berdoa dan membaca sholawat Nabi setelah azan. Setelah azan dianjurkan dengan melakukan membaca sholawat Nabi atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Bu Fida ada soal, silahkan dikerjakan di buku fikih. Demikian penjelasan dari Bu Fida. Kita bertemu lagi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.